Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas tentang review buku. Kita akan berdiskusi di sini nanti. Jadi nanti teknisnya ya. Ada beberapa dari kalian yang akan mereview buku di depan. Kemudian setelah beres, kita akan berdiskusi tentang hasil review dari orang tersebut. Apakah itu kurangnya atau kelebihannya, itu nanti kita bisa lihat dan kita bisa cermati setelah penampilan beliau. Setelah dia beres, setelah dia beres, kita akan review tanya jawab dulu. Setelah itu dia akan duduk berganti lagi dengan orang yang baru. Seperti itu. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah tidak boleh menyela ketika ada orang yang lagi depan berbicara atau ada seseorang yang lagi berbicara, tidak boleh menyela. Terus harus fokus, jangan main-main HP ya. Karena ini adalah ilmu-ilmu yang sangat penting. Oke? Langsung saja untuk yang pertama, yang udah siap sepertinya Hasna aja. Silakan Hasna. Itu udah ngebat ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Haura. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview sebuah buku yang berjudul Kutinggalkan Cintaku di Jogja, karya Ibnu Rino Nugroho dan diterbitkan oleh Histeria dengan jumlah buku 300 halaman. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang ditinggalkan oleh sang ibunya meninggal, lalu ia bersekolah di Jogja atau berkuliah di Jogja. Di Jogja ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Abbas. Abbas adalah cinta pertamanya Raiza. Maka dari itu Raiza pun jatuh cinta kepada Abbas. Begitu pula Abbas jatuh cinta kepada Raiza. Tidak beberapa lama kemudian Raiza dapat kabar bahwa ia akan dijodohkan dengan pria pilihan ayahnya. Nah, tetapi Raiza tidak menyetujui perjodohan ini karena ia sangat cinta kepada Abbas. Tidak lama dari itu Raiza pun menangis dan mengurung di kamar seharian sehingga ia tidak makan, tidak minum. Maka dari itu karena mungkin stres ya, ia pun meninggal ya, menyusul ibundanya. Lalu karena Abbas selaku ayahnya yang benar-benar drop dan stres karena ditinggalkan oleh istri dan anak tunggalnya, maka dari itu tidak beberapa lama ayah pun meninggalkan meninggalkan keluarganya, ikut kepergiannya dengan Raiza. Mungkin segitu dulu review buku dari saya. Oke, bagaimana penampilan dari Hasna tadi? Bagus ya? Dulu dong. Nah, sekarang jika ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan dulu. Enggak? Silakan. Buat izin bertanya, mengapa Reza gagal move on kepada Abbas? Karena bagi Raiza, Abbas adalah cinta keduanya dari sesudah ayahnya. Maka dari itu Raiza sangat mencintai Abbas. Seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, bisa langsung ke buku keduanya? Ada? Masih ada? Oke, untuk buku kedua yang di sini saya akan mereview dengan judul Si Bening Kasih yang ditulis oleh Mutia dengan jumlah halaman 277 halaman. Buku ini menceritakan tentang satu keluarga tanpa ayah. Di satu keluarga tersebut hanya ada ibu, kakak, dan adik saja. Nah, adiknya selalu dimanja oleh kakaknya. Oke, presentasi kamu sangat bagus. Boleh duduk kembali. Sekarang berikutnya dari Sabrina, silakan. Bentar Pak, kelak. Naonnya? Action.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Madani. Saya akan menjelaskan isi buku yang berjudul Yorik yang dikarang oleh Kirana Kejora. Buku ini menjelaskan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yorik yang diurus oleh neneknya dari usia 11 tahun sampai dewasa, dan Yorik ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dari kecil. Buku ini juga menjelaskan Yorik betapa semangatnya untuk meraih kesuksesan dari kecil untuk membanggakan neneknya, walau neneknya pun sudah meninggal dunia, karena amanat neneknya ingin dibangun oleh Yorik sebuah panti asuhan dari neneknya masih ada. Oleh karena itu Yorik pun berusaha untuk membangun panti asuhan tersebut, dan akhirnya terwujudlah panti asuhan sehingga Yorik sukses dan terkenal oleh banyak orang. Begitu ceritanya. Oke, terima kasih untuk Sabrina. Kasih tepuk tangan nih. Bukunya tampak menarik dan sangat menggugah minat baca saya. Mudah-mudahan saya bisa baca buku itu. Atau pinjam ke kamu juga boleh ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Siapa yang ingin bertanya? Siapa? Aku. Seorang mulai. Oke, sebentar aja dulu. Dari itu dulu aja. Oke, amanat apa sih yang bisa kita ambil dari buku ini? Amanat yang bisa saya ambil dari buku ini, saya harus bekerja keras dan menuntut kesuksesan walau tidak ada dukungan orang tua kandung dalam kehidupan kita, karena kesuksesan itu tanpa adanya orang tua kandung bisa menjadi sukseskan juga. Oke, terima kasih Cita untuk pertanyaannya dan Sabrin atas jawabannya. Dengerin dulu. Berikutnya silakan Noval untuk pertanyaan berikutnya. Ya Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan dari saya, apakah buku ini layak dibaca oleh anak seusia SMP? Buku ini menurut saya layak dibaca oleh usia SMP karena buku ini mengundang motivasi untuk kita agar tetap berusaha menjadi sukses. Selanjutnya, buku yang kedua judulnya Membangun Komunikasi Dalam Keluarga yang dikarang oleh Dr. Haji Sofyan Sauri. Buku ini seri buku bacaan pendidikan keluarga yang di dalamnya ada beberapa cara untuk adanya komunikasi dalam keluarga, negatif dan positif adanya komunikasi keluarga dan juga lain-lain. Di sini juga menceritakan pendidikan untuk anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali untuk Sabrina atas penampilannya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, boleh duduk. Siap. Berikutnya dari Sarah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku yang pernah saya baca dengan judul Bintang. Ditulis oleh Ferlia dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel ini memiliki tema utama petualangan di dunia paralel yang dikuasai oleh makhluk jahat. Novel ini menceritakan ketiga remaja SMA yang bisa dikatakan mereka bersahabat. Ketiga anak ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan banyak. Mereka memiliki misi untuk mencari pasak bumi yang dikuasai oleh sekretaris Dewan Kota. Banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka berhasil menghadapi semua tantangan-tantangan tersebut. Pesan yang dapat saya ambil dari novel ini adalah indahnya persahabatan dan kerjasama dalam menghadapi sebuah rintangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang kedua berjudul Kebersihan Membawa Segudang Prestasi. Ditulis oleh Sumaryono dan diterbitkan oleh Dharma Karya Cipta. Buku ini berisikan tentang pentingnya kebersihan
Lingkungan yang bersih dapat menumbuhkan semangat belajar yang tinggi dan memunculkan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, kebersihan dapat meningkatkan kenyamanan dalam proses belajar. Kebersihan juga diperlukan untuk menjaga kesehatan siswa. Beda halnya jika lingkungan belajar yang kotor tentunya akan menimbulkan kesan malas dan membosankan sehingga tidak timbul rasa semangat pada proses belajar karena lingkungan yang tidak efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Sarah yang telah menampilkan presentasinya yang sangat baik. Boleh duduk lagi? Kasih tepuk tangan. Berikutnya ada Fikri. Silakan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zaki Usman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul G3F atau Gang Go Green Forever. Buku ini bercerita tentang sekelompok anak yang tinggal di sebuah komplek yang keadaan kompleknya sudah panas. Jadi mereka akan membuat komplek itu menjadi segar agar tidak terjadi pemanasan global dengan cara menanam pohon di setiap jalan komplek. Amanat yang bisa saya dapat dari buku G3F ini adalah kita harus menjaga lingkungan kita agar kita terhindar dari pemanasan global dengan cara menanam pohon dan menjaga lingkungan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fikri. Itu baru satu buku ya? Masih ada lagi nggak? Masih ada. Oke, silakan lanjut lagi buku keduanya. Nah, selanjutnya saya akan mereview buku yang berisikan tentang cara menanggulangi gizi buruk dan kurang gizi. Di buku ini kita bisa jadi tahu cara untuk mengatasi dan mencegah pengurangan gizi. Buku ini juga memberitahu cara menanggulangi dan memberitahu dampak-dampak tentang kekurangan gizi melalui cerita-cerita seperti di cerita buku novel. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan karena buku ini menjelaskan tentang gizi melalui cerita agar kita tidak bosan untuk belajar dan membaca buku ini. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang berikan. Ya, terima kasih, boleh duduk lagi. Berikutnya silakan. Tergantung. Untuk Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Rangga Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview novel yang berjudul Narnia. Pada awal ceritanya ada 4 bersaudara yang sedang invasi dari peperangan dunia yang kedua. Lalu mereka tidak sengaja menemukan sebuah lemari. Di dalam lemari itu terdapat dunia yang bernama Narnia. Yang di dalamnya ada sebuah kerajaan singa yang akan diambil alih oleh penjahat sihir dari sebuah pulau es. Lalu di akhir ceritanya 4 bersaudara ini diramalkan akan menyelamatkan. Lalu 4 bersaudara ini berhasil menyelamatkan kerajaan singa tersebut dan kembali ke dunia nyata. Lalu buku kedua saya ada yang berjudul Robert Anak Surapati, penulis Abdul Muiz. Buku ini menceritakan tentang seseorang yang dilahirkan dari seorang ayah yang berketurunan Jawa dan ibu berketurunan Belanda. Lalu anak ini tidak tahu bahwa ayahnya itu orang Indonesia dan ibunya yang waktu itu sedang melakukan penjajahan. Lalu anak ini tidak mengakui bahwa ayahnya, yaitu ayah kandungnya itu adalah Surapati. Dan di akhir cerita keluarga tersebut berpisah gara-gara sebuah penjajahan yang membuat Indonesia terpuruk. Lalu ayahnya meninggal dan seorang Robert baru menyadari bahwa Surapati itu adalah ayahnya. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bangga telah penampilannya, silakan boleh duduk kembali. Berikutnya, karena sudah semua, sekarang saya akan ikut ya mencoba mereview. Sebelumnya saya pernah baca 2 buku. Yang pertama yaitu buku Pangeran Angadipati, yang kedua yaitu Pangeran Banyak Sumba, Raden Banyak Sumba. Nah, yang saya gunakan di sini adalah mereview dengan teknik AI. AI itu apa? Itu ada alasan, isi, dan hikmah. Nah, yang pertama buku yang saya baca itu Pangeran Angadipati bercerita tentang sebuah pasukan khusus dari kerajaan Pajajaran yang dilatih baik secara mental atau fisiknya dengan sangat-sangat hebat. Sehingga lulusan dari sana akan menjadi pengawal khusus kerajaan. Tapi ada sebuah masalah ketika Jantai Jalurwuyung, yaitu temannya, sahabat dekatnya, konco-konconya Pangeran Angadipati, itu melakukan kejahatan setelah dia lulus. Maka Pangeran Angadipati dengan berat hati harus membunuh Pangeran Jantai Jalurwuyung. Ada yang bikin sangat menarik, yaitu ketika si Pangeran Angadipati ini harus membunuh Jantai Jalurwuyung, padahal si Jantai Jalurwuyung ini adalah sahabat juga sebagai kakak dari wanita yang dia sukai. Di situ dia sangat dilema lah warna bersekarang. Tapi akhirnya Pangeran Angadipati tetap menjalankan sesuai tugasnya. Nah, di buku keduanya, di Raden Banyak Sumba, ini adalah menceritakan dari sudut pandang adik dari Jantai Jalurwuyung yang dibunuh oleh Pangeran Angadipati. Ini adalah adik bungsu dari Jantai Jalurwuyung, karena adik keduanya yaitu Putri Rara, itu adalah tunangan dari Pangeran Angadipati. Nah, si adik bungsu ini punya dendam kepada Pangeran Angadipati karena dia merasa yakin bahwa pembunuhan itu berdasarkan nafsu, bukan karena tugas negara. Jadi Raden Banyak Sumba ini sangat-sangat ingin membunuh Pangeran Angadipati, tapi dia bingung karena Pangeran Angadipati adalah seorang prajurit yang sangat gagah tanding dengan pertanyaan khusus. Makanya di sini Raden Banyak Sumba dia berlatih ke hutan ke gunung mencari padepokan-padepokan yang hebat, hingga akhirnya dia bertemu dengan sebuah padepokan yang tersembunyi di hutan. Nah, di sini dia belajar sampai akhirnya di endingnya ada kesempatan dia untuk membunuh Pangeran Angadipati. Namun dipotong sampai di situ. Ada plot twist. Nanti dilanjut di buku ketiganya. Nah, yang bikin saya menarik karena itu, karena gimana sih ini ceritanya si orang adik yang disukai sama si Pangeran Angadipati harus membunuh Pangeran Angadipati juga gitu. Seperti itu, dan hikmahnya adalah kita jangan terlalu terburu-buru oleh nafsu dan menjudge sesuatu dengan hawa nafsu. Oke, berikutnya ini adalah review dari saya, dan selanjutnya kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sebetulnya harusnya kepala sekolah, tapi beliau mewakilkan Pak Kepala untuk memberikan sepatah dua patah di sini. Oke, silakan untuk yang terhormat Bapak Edi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke, sebetulnya yang harusnya hadir hari ini adalah kepala sekolah ya, cuman karena beliau ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya saya wakilkan. Apa sih yang mau saya lakukan hari ini gitu ya? Saya akan mewakilkan beliau untuk mereview salah satu buku bacaan. Nah, kebetulan karena saya senang dengan sesuatu hal yang misterius, yang unpredictable atau masih belum diketahui kebenarannya, buku yang saya baca bisa dilihat menguak fakta-fakta misteri paling fenomenal di dunia karya Sam. Ya, ini merupakan sebuah buku series, ada Enigma 1. Nah, sementara yang saya baca adalah buku Enigma 2. Apa sih yang kalian dapatkan dari buku Enigma 2 ini? Tentu saja sesuai judulnya, kalian bisa menemukan fakta-fakta unik, hal-hal misterius, hal-hal yang belum terjawab yang ada di muka bumi. Oke, beberapa hal contoh. Di sini membahas tentang crop cycle. Lalu di sini juga membahas tentang UFO. Lalu di sini juga membahas tentang Bigfoot, hewan misterius yang ada di Amerika Serikat sana. Di buku ini juga membahas tentang Yeti, makhluk misterius yang hidup di salju seperti itu. Dan masih banyak lagi misteri-misteri yang dikuak di sini. Termasuk oretan-oretan hieroglif ya, yang mengatakan bahwa ternyata katanya pesawat terbang itu sudah ditemukan ketika di zaman dahulu kala ya, karena terbukti dari ukiran yang ada pada tembok-tembok zaman kuno seperti itu. Nah,
Dari buku-buku seperti ini tentu ada amanat yang saya dapatkan. Amanatnya ya ini, ternyata di dunia ini banyak sekali misterius yang belum terkuak. Dan mungkin salah satu tugas dari kita ya untuk mengeksplor yang ada di muka bumi. Apalagi di Indonesia banyak sekali misterius yang belum terkuak, belum terungkap. Nah, hal ini menjadi salah satu basic ya, karena Sam di sini memaparkan keterangan-keterangan misterius di buku tersebut tidak hanya secara astral, tapi secara saintis. Nah, disinilah sisi menariknya. Jadi kita melihat segala sesuatu fenomena itu tidak secara gaib saja, tapi dipelajari secara sains atau secara keilmuan. Ya, itu saja buku yang bisa saya review untuk hari ini, sekaligus mewakili Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Hedi yang telah mewakilkan Pak Kepala Sekolah. Begitulah rangkaian acara diskusi kita ya. Semoga ini berlanjut terus. Kita masih ada banyak review buku. Berikutnya, terima kasih juga untuk kalian semua udah tampil tadi, udah mereview bukunya. Semoga semakin bertambah ilmunya. Sekian, terima kasih untuk semuanya yang hadir sekarang. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Segitu aja. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Padar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.